Welcome to another Di Balik Pintu episode. Kalian pernah ngeliat gak? Rumah orang ada helipad pribadi on top of his own house. You guys have to watch this. Welcome to Tung Desem Waringins Home 360. 360. Hold up you guys, stop for a minute guys. Jadi tadi rumah yang tadi kita ngeliat di awal video, itu dia rumah yang lagi dibangun sekarang, ada helipadnya, keren banget. Tapi you know what, I think it'll be cool kalau kita main dulu ke rumah lamanya. Let's go visit him and see where it all started. Alright, you guys wanna drink? Yeah? Nih, grab it. Nih, hey, alright, let's go ya. Semoga ini episode bisa jadi episode yang top. Cheers! Cheers! Wah, baju lo keren banget tuh, Boy. Apaan, Boy? Nih, Yoi. oxygen denim bro. Keren. Let's go you guys. Cheers. Oh, nice. Okay, let's go. Halo. Patung Desem Waringins. Apa kabar? Wah, Tasikut. Ini rumah yang dimana semuanya bermula. Betul sekali. Mantap. Patung Desem Waringins itu ya, the famous motivator, entrepreneur, businessman. Wow, jadi ini rumah udah tahun berapa Pak? Dari kapan? Saya 2005, Pak. Sudah 15 tahun. Dari 2005. Ya, sudah 15 tahun. Dan sekarang ada rumah di sana yang ada helipadnya. Pak, ya. ajarin dong anak-anak bawang kayak aku nih. Waduh, anak bawang apaan? Sudah sukses dahsyat luar biasa. Enggak lah Patung. Merendahkan diri di atas bukit ini ya. Awal cerita sukses gimana sih Patung? Jadi, What was your story? Lahir dari orang kaya nggak? Jadi sebetulnya waktu saya keluar dari rumah sakit pun saya nggak bisa keluar. Saya sejak kandungan saya sudah dikasihkan orang. Dan mama saya sedih sekali karena ditipu, karena begini susah luar biasa. Terus kemudian waktu saya lahir itu, bayi saya tuh itu blessing in disguise. Jadi wajah saya jelek, merengut terus, menungut gini. Terus jadi saking jeleknya itu, jadi pada waktu itu harusnya saya ditebus oleh orang yang kaya tadi, yang saya dikasihkan orang tadi. Kemudian lihat saya jelek, dia langsung ragu. Bayi kok jelek banget, jadi nggak mau. Pada waktu saya SD itu, umur 9 dikumpulin papa saya. Dikumpulin sama papa saya 5 bersaudara, ditanya begini, tolong dipikirkan gimana supaya tokonya rame. Karena kalau sepi, papa nggak bisa sewa lagi. Kalau nggak bisa sewa, papa tokonya tutup. Kalau tutup, kamu nggak bisa sekolah, kamu nggak bisa makan. Satu yang membuat saya bangkit, itu gara-gara saya ingin mengubah nasib saya. Saya harus jadi orang sukses. Oke, jadi ini, nice. Rumah tuh kalau kayak gini tuh banyak cerita, ya nggak? Ini lukisan Basuki Abdullah. Tahu nih Sabri? Ini muka Patung nih? Ya, beda ya? Oh iya. Before, After. bedanya apa? Iya. Dulu sampai segini, sekarang sudah tumbuh nih, sudah asli. Ini kamar utama nih Pak? Ya, ini kamar ihi-ihi. Wah, thank you loh boleh kita masuk. Ya. Nice, kok Patung, enak. Lukisan-lukisannya tuh Dan- semua yang 1000 kisses. 1000 cases and places to remember. Everywhere pasti ada fotonya. Patung keren banget ya, 1000 kisses and places To to remember. remember. Itu To habit remember. dari dulu. Ya, Wow. sejak 2006. Hubungannya jadi erat mulu nggak sih Pak? Ya? Jauh lebih erat. Iya ya. Jadi kalau ada orang bilang, wah apakah selalu harmonis? Ya enggak lah gitu ya. Tetapi kita punya jurus yang ini boleh saya wariskan ke Boy William dan Karen gitu ya. Apa? Jadi gini, kalau saya diminta ngasih satu pesan untuk pasangan gitu ya. Satu pesan apa yang membuat lebih harmonis? Jumlah ml harus banyak. Oh bukan. Itu penting, itu wajib gitu ya. Nah, itu versi pentingnya juga. Tetapi begini, yang minta maaf duluan menang. Oke. Jadi orang berantem tuh seringkali kepengen merasa menang. Ya. Egonya. Kita kasih kesempatan. Jadi nomor 1, yang minta maaf duluan menang. Dan minta maafnya nadanya harus tepat. Kemudian juga Tulus. mengatakan kesalahannya. Ya. Nah, ada orang bilang, aku nggak salah sama sekali. Oh, dia salah paham. Loh, kalau dia salah paham,
Kan Anda tidak mengkomunikasikan dengan benar. Ya. Berarti tetap ada unsur salahnya. Ini tentang cerita kita. Gimana tuh pas dengar kabar Pak Tung kena COVID-19 tuh Tante? Waktu itu tante ya nangis terus ya, nangis apalagi kalau dengar berita wah itu meninggal, istri nggak bisa lihat, mesti dikebumikannya langsung gitu ya. Terus Pak Tung kan sempat tulis surat terakhir. Jadi tanggal 1 April itu di WhatsApp handphone Pak Tung ngomong, Mami semalam susah bernapas, pagi ini lemes banget gitu ya. If something happen, dibakar, taruh di delingan, nunggu Mami, terus dilabuh bareng. Kalau anak-anak berhasil mendirikan kota, boleh kok ditaruh di Tugu. Wes doain, sehat, sembuh. Gimana rasanya pas dapat? Udah nangis gak karu-karuan. nangis Bombay, nangis terus. Ini 1 April, Pak Tung masuk rumah sakit Ini tanggal 1 April, 30. tanggal 31, krisis gak karu-karuan. Ada doa yang lebih menyentuh hati. Apa? Jadi ini anak saya, bosku, nih bosku. Koko, if something happen dengan papa, Koko jaga mama ya. Walaupun menikah tinggal dengan mama, sayang dengan adik-adik. Papa bakal sehat kok. Tuhan sudah bicara denganku, asalkan papa percaya. Amin kok. Bosku harus incas di seluruh perusahaan papa. Tidak boleh sungkan minta laporan keuangan, kalau tidak masuk akal dipertanyakan. Yes kok, percaya ini. Nih. Aku sudah berdoa sama Tuhan Yesus. Kalau papa ada kenapa-napa, tolong itu terjadi padaku saja. Wow. Aku sudah minta sama Tuhan, kalau aku yang pergi duluan, dan sudah dikabulkan kok oleh Yesus gitu ya. Saya baca ini nangis lagi. Wow. Yang penting sekarang kita udah sehat-sehat ya Pak ya. Amin. Amin. Amin, Selalu amin, sehat. amin. Sehat. Amin. Jangan bersedih-sedih. Kita lihat Yes. rumah baru yuk. Ayo, lihat rumah baru yuk. Let's go. Tung kalau kerja setiap hari pakai ini. You use the Rolls Royce every day? No, Alphard all the way long gitu. Ini biasanya untuk nganter boy. What makes you happy? Ketika bersyukur. Oh ya? Dan saya sungguh bersyukur ya, dikasih hidup nih bersyukur. Oh ya? Terus kemudian nganter anak sekolah itu salah satu pekerjaan favorit saya. Ya? Ya. Makanya saya bilang bahwa kalau resep bahagia itu SIB, sabar, ikhlas, dan bersyukur. Sabar ketika memang harus berjuang, ikhlas ketika harus memberi ataupun ketika harus kehilangan. Iya. Karena Anda ikhlas, Anda tidak pernah bisa bahagia gitu ya. Iya, benar. Bersyukur terhadap apa yang Anda punya. Benar. Anda kaya, tidak useful untuk orang lain, so what gitu loh. Iya benar. Apa arti Anda hidup di dunia ini? Iya benar. Mati aja lu. Nggak ada guna, nggak ada yang nangisin. Ini kan Pak rumahnya. Iya ini. Wow. Sampai ini. Ya ini. Yes. Oh my God, Pak Tung, this is your house, dude. Yes. Dude! Dang! Wow, it's like hotel. Keren banget Patung. Rumah impian gitu ya. Dream house ya. Dream house. Tapi Patung suka yang klasikal gini ya? Ya, saya klasikal, yang di depan klasik tapi dalam nggak begitu berat begitu ya. Oh my God, ini ibarat kata sama rumah yang tadi upgrade. Upgrade. Nanti kalau rumahnya udah jadi ada housewarming party. Siap. Aku mampir ya. Boleh dengan senang hati. Aku penasaran, aku demen banget arsitek tau. Iya. Aku suka arsitek, aku suka interior, makanya penasaran jadinya kayak gimana nanti. Wah, keren Pak. Pak, ini berapa room Pak? Wah, belum ngitung roomnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hey, jadi hotel aja Pak, that's too much. Pak, ini ya, Bapak punya rumah segede gini ya, anak bawa cewek masuk, Bapak nggak tahu. Oke. Oh, ini ini apa gazebo lagi nih? Ya, ini gazebo di outdoor gitu ya. Oh my. Jadi Mantap banget. Why do you need a house this big? Jadi saya itu pencinta keluarga, jadi senang sekali kumpul anak cucu banyak, begitu saudara-saudara kumpul. Jadi sediain kamar banyak karena seneng kumpul-kumpul begitu. Jadi itulah salah satu impiannya. Saya punya impian punya rumah ada landasan heli di pinggir danau. Tahun 95 saya sudah nulis impian saya.
95 itu gaji saya 1.350.000. Sudah berani mimpi punya rumah dan landasan heli ada di pinggir danau, ada jogging track. Makanya jangan takut untuk bermimpi ya Pak ya. Betul sekali. Yes, jadi dalam hidup ini mimpi gratis kok. Mosok gratis saja Anda tidak berani. Oh my God, I'm inspired. Yuk, let's go somewhere else. Yes, ayo, Yes. mari. Oh my God, ini dia helipadnya. Yes, inilah. Inilah di. Oh my God, beda ya. Orang kaya mah nggak naik mobil, naiknya helikopter. Kita bisa muter-muter terus, Pak. Yes, 360, ya. Oh, this is nice. Bakal kepake nggak? Semoga minimal kan sudah ada dulu. Wah, kok takut loh gitu. Saya biasanya gini, kalau masih muda menunda kesenangan terlebih dahulu. Sabar. Jadi jangan tampak kaya di awal-awal, tapi tuanya sengsara. Jadi lebih baik di awal itu disiplin menyisihkan. Terima duit berapapun sisihkan, terima duit berapapun sisihkan. Terus investasi yang paling menghasilkan adalah investasi leher ke atas. Belajarlah segala macam investasi. Orang-orang yang kaya itu uangnya kerja, bukan dia yang kerja. Iya. Jadi saya tidak akan pernah bangun ini, saya tidak pernah punya mobil Rolls Royce, tidak pernah punya hal-hal yang ini mau keliling dunia, enggak. Sebelum passive income saya cukup untuk membiayain. Jadi sabar, sabar dan disiplin. Sadis. 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 Sabar dan disiplin. Mantap. Boy, jadi artis itu luar biasa gitu ya. Penghasilannya di waktu masih muda sangat-sangat besar. Tapi saran saya, please deh hemat. Ya tidak perlu, tidak usah dikeluarkan. Aku bukan artis kayak gitu kok. Yes, buktikan ya. Oh pasti. Nanti kita tetanggaan Pak. Oke, tetanggaan. Dahsyat, 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 dahsyat.